Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Riri Hermanto. Hari ini kita akan perkenalkan salah satu brand Jepang yang rilis pada tahun 2022. HP ini adalah HP flagship yang saat itu dijual senilai $999 atau kalau dirupiahkan itu sebesar 15 juta rupiah. Namun hari ini harga HP ini turun menjadi 3 jutaan saja. Kalau teman-teman cek di toko online, harganya dibuka dari mulai 2.600.000 sampai 3.200.000. Kebetulan unit yang ada saat ini adalah harga tertingginya. Makin tinggi harga, makin bagus unit yang akan diberikan oleh seller. Bagi teman-teman yang penasaran, mari kita unboxing. Sebelum kita unboxing, seller memberikan kita kepala charger. Ya, jadi pada tulisan depan ya itu ada tulisan Sony yang dicetak ke dalam atau diukir. Lalu pada bagian belakang itu juga ada tulisan Sony berikut keterangan-keterangannya. Kalau kita ketuk ya, materialnya ini terasa ringan dan tidak ada isi. Kalau kita bandingkan dengan chargeran Samsung ya, Samsung juga ukurannya seperti ini, itu lebih berat chargeran Samsung. Jadi sepertinya ini bukanlah unit charger asli dari Sony. Kemudian seller juga memberikan kita kabel ya dari USB-A ke USB-C. Jadi seller memberikan kita kelengkapan. Ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Kita langsung saja unboxing. Nah, kalau kita perhatikan ya, dusnya ini bukanlah dus asli Xperia 5 Mark IV. Ya, kalau Xperia 5 Mark IV itu ada tulisan 5 Mark IV-nya di sini. Sepertinya ini adalah dusan lain dari HP Sony Xperia. Kita lanjut ke bawah. Kita dikasih kotak ya. Apakah ada isinya? Mari sama-sama kita lihat. Kosong ya, tidak ada isi. Lalu kita dikasih buku panduan. Kita dikasih unit handphonenya. Dan kita dikasih SIM ejector. Walaupun nanti SIM ejectornya ini tidak akan terpakai di HP Sony. Kita pinggirkan dulu. Nah, ini adalah unit dari handphonenya. Unitnya itu dibungkus dengan kantong kresek, kantong plastik ya. Mungkin tujuan dari seller agar HP ini lebih aman lagi. Lalu ini adalah unit handphonenya. Walaupun ini HP second ya. Kalau kita lihat secara umum saja dulu, ini 98%-nya mulus. Kita mulai review dari bagian belakang. Pada bagian belakang itu backdoor-nya terasa mulus ya. Minim sekali baretan. Kalau ada pun baretan, itu ada pada sisi kamera. Sisi kamera sebelah sini itu ada baretan, lalu sisi kamera bagian bawah. Namun kalau kita perhatikan lagi ya, baretan ini tidak mengenai kameranya. Lalu pada bagian lensa itu ada tulisan ZT-Star. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah brand lensa nomor 1 yang berasal dari Jerman. Lalu kita pindah ke bagian atas, itu ada LED flash. Dan di sebelah LED flash itu ada lingkaran warna abu-abu. Kita tidak tahu apa maksudnya Sony memberikan lingkaran abu-abu. Bisa jadi ini sebagai penyeimbangnya karena LED flashnya itu ditaruh di bagian kiri. Jadi agar seimbang, ini dikasih juga di sebelah kanan.
Barangkali itu ya, bisa jadi bisa benar. Lalu di sini itu ada logo N, ya, seperti huruf N. Lalu pada bagian tengah itu ada tulisan Sony. Kalau kita raba, tulisan Sony-nya ini terasa kenyal seperti ada karet-karetnya, dan ini agak sedikit timbul dan tidak dibuat rata dengan backdoor-nya. Pada bagian bawah itu ada tulisan Xperia yang ditulis sejajar dengan backdoor. Kita pindah ke bagian frame. Pada frame sisi kanan HP itu ada garis antena, tombol volume up and down, ada fingerprint sekaligus tombol power, dan ada tombol kamera. Nah, ini keunikan dari HP Sony ini. Sony ingin menunjukkan bahwa mereka sangat serius dengan kamera yang ada di HP ini. Sampai-sampai tombol kamera tambahan dibuat pada sisi frame-nya. Lalu kita berpindah ke frame kiri HP. Di bagian sini ada 3 garis antena, atas, bawah, dan tengah. Lalu kita berpindah lagi ke bagian atas dari HP ini. Itu ada jack audio, ada mikrofon. Kita pindah ke bagian bawah. Itu ada lubang type C, ada mikrofon, dan ada slot SIM card atau memory card. Ini ya keunikan dari HP Sony itu, slotnya ini cukup dibuka menggunakan jari saja, tidak perlu pakai pentol. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini mendukung dual SIM dan satu memori micro SD. Jadi, kalau teman-teman ingin menggunakan micro SD, harus dikorbankan salah satu slot SIM-nya. Pada bagian layar, ya, itu bentang layarnya 21:9. HP ini kalau digenggam, itu berasa compact dan enak digenggam. Kalau pada bagian bezel samping, itu tipis. Pada bezel bagian atas dan bawah itu terasa tebal. Sony sepertinya memiliki tujuan kenapa bezelnya ini dibikin tebal. Kalau kita perhatikan lagi pada sisi bagian bawah itu ada speaker yang langsung menghadap ke kita, dan sisi bagian atas itu juga ada speaker yang langsung menghadap kita. Biasanya kalau HP lain itu posisi speakernya ditaruh di bagian frame-nya. Namun Sony memilih untuk meletakkan speaker pada bagian atas. Pengetesan terhadap kualitas speaker HP Sony. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas sound dari HP Sony. Saya pribadi itu merasa suaranya padat, jelas, dan enak didengar. Kita akan ambil beberapa contoh gambar dengan HP Sony Xperia 5 Mark IV. Kita beralih ke desain dan layar. Layar 6,1 inci Full HD Plus HDR OLED 2520 x 1080 pixel. Refresh rate 120 Hz, 240 Hz touch sampling rate. Aspek rasio 21:9 khas Sony yang memanjang. Perlindungan Corning Gorilla Glass Victus depan dan belakang. Artinya
2 kali lebih tahan terhadap goresan. Ketahanan sertifikasi IP65, IP68 tahan debu dan air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Tentunya karena ini bukan unit baru lagi, perlu dipertimbangkan kembali untuk melakukan pengetesan ketahanan air. Kita beralih ke performa dan memori. Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer, RAM 8 GB, LPDDR5, penyimpanan 128 GB, UFS 3-in-1. Slot microSD mendukung hingga 1 TB yang sudah menggunakan slot SIM hybrid. Kita beralih ke kamera. Semua kamera belakang menggunakan lensa ZT-Star asal Jerman dan mendukung perekaman video 4K HDR 120 fps. Lensa utama atau lensa wide 12 megapiksel f1.7 mendukung OIS. Telefoto 12 megapiksel f2.4 juga mendukung OIS. Lensa ketiga, lensa ultrawide 12 megapiksel. Dan yang terakhir, kamera depan 12 megapiksel dan juga bisa melakukan perekaman 4K di format HDR. Baterai dan pengisian daya. Kapasitas baterai 5000 mAh, mendukung fast charging hingga 30 watt dan juga mendukung pengisian nirkabel, mendukung wireless charging dan reverse wireless charging. Kita masuk ke kesimpulan. Apakah HP ini layak untuk teman-teman beli? Selama pemakaian, saya pribadi merasa sangat nyaman menggunakan HP ini. Yang pertama, karena ukurannya compact. Yang kedua, HP ini anti mainstream, tidak seperti HP pada umumnya. Yang ketiga, ini adalah Sony, ya. Sony ini adalah brand besar yang kalau orang tahu, orang akan mau beli HP ini. Yang keempat, ini adalah brand Jepang, bukan brand Korea atau brand Cina. Bukan berarti brand lainnya jelek ya, tapi brand Jepang itu mempunyai kekhasannya sendiri, mempunyai keunikannya sendiri. Yang kelima, layar OLED-nya itu sangat jernih di mata. Yang keenam, ya, harganya sudah turun jauh. Minusnya, kalau teman-teman bisa memaafkan, HP ini tidak bisa lagi menggunakan SIM card Indonesia karena ini adalah HP X internasional yang tidak masuk resmi di Indonesia. Kalau teman-teman bisa mengkompromi hal itu, HP ini sangat layak untuk dibeli. Dengan catatan, HP ini akan jadi HP kedua teman-teman untuk mendampingi HP yang pertama. Satu lagi yang terakhir, main gamenya pun enak di sini. Demikian review singkat dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya.